Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan bahas mengenai ukuran letak. Di video kali ini kita akan bahas mengenai ukuran letak, yaitu kuartil, baik data tunggal maupun data kelompok. Yang akan kita bahas adalah kuartil untuk data tunggal dan kuartil untuk data kelompok. Kita bahas untuk yang kuartil data tunggal. Sebelum kita bahas mengenai cara mengerjakan soal-soal tentang kuartil, kita harus tahu definisi dari kuartil terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan saya punya kurva normal, nah pengertian kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian. Karena dibagi menjadi 4, makanya ada yang namanya kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, pembagiannya ini adalah sama, yaitu 25%, 25%, 25%, dan 25%. Jadi, kalau misalkan kuartil 1 itu artinya ada 25% yang di bawah nilai tertentu, dan sisanya itu di atas nilai tertentu. Demikian juga yang kuartil 2 dan kuartil 3. Nah, mari kita lihat bagaimana rumus untuk mencari kuartil. Untuk menentukan kuartil data tunggal, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan letaknya. Jadi yang ada bukan rumus untuk menentukan nilainya, tapi menentukan letaknya. Letak I ini adalah tergantung. Kalau yang ditanyakan adalah kuartil 1, berarti I-nya diganti 1. Kuartil 2, berarti I-nya diganti 2. Kuartil 3, berarti I-nya diganti 3. Jadi untuk menentukan letaknya, Q1 misalkan, jadi nanti sama dengan 1 kali N. N itu adalah jumlah data ditambah 1/4. Nah, ini adalah letaknya. Kalau sudah tahu letaknya, baru kita menentukan berapakah nilainya. Oke, kita coba langsung ke contoh soal. Baik, kita berikan contoh yang pertama. Diberikan contoh, nilai deposito dalam juta rupiah dari sampel acak 11 deposan telah disusun sebagai berikut. 18 juta, 19 juta, sampai yang tertinggi adalah 36 juta. Yang ditanyakan adalah K1 atau kuartil 1 dan berikanlah interpretasinya. Interpretasi itu adalah penafsirannya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah langkah yang pertama mengurutkan data. Pastikan datanya itu sudah urut. Jadi kita lihat kalau misalkan datanya sudah urut berarti kita bisa langsung ke langkah selanjutnya. Tapi kalau belum berarti harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah urut ya. Jadi kita langsung ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu mencari letak kuartil. Seperti tadi rumusnya, ini adalah rumus untuk mencari letak kuartil. Karena yang dicari adalah kuartil 1, maka nanti I-nya akan diganti 1. Jadi seperti ini, 1 kali 11. 11 itu adalah jumlah datanya ditambah 1/4. Nah, kita lihat bahwa di sini letak kuartil 1 adalah 3. 3 ini adalah letaknya, bukan nilainya. Jadi kita harus mencari tahu nilainya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilainya, itu mencari data ketiga. Kalau data sudah diurutkan, berarti kita tinggal cari data ketiga. 18, 19, 20. Jadi 20 adalah letak data ketiga, sehingga nilai kuartilnya adalah 20. Oke? Kemudian bagaimana interpretasinya? Nah, kuartil 1 nilainya adalah 20. Karena dia kuartil 1, kita ingat lagi untuk diagram yang normal tadi, berarti 25% dari nasabah memiliki nilai deposito kurang dari 20 juta rupiah. Ini kurang dari ya, kurang dari 20 juta rupiah. Oke, selanjutnya bagaimana kalau misalkan letak kuartil ini adalah angka yang tidak bulat atau nol. Nah, kita akan bahas di contoh yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh yang kedua. Ini adalah data jumlah kamar 12 hotel. Jadi ada hotel yang jumlah kamarnya 30, 35, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah nilai kuartil ketiga. Langkah yang pertama sama seperti tadi, yaitu mengurutkan data. Nah, kita lihat ternyata datanya sudah urut ya. Jadi kalau misalkan data teman-teman belum urut, berarti harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian mencari letak kuartil ketiga. Nah, cara mencarinya sama seperti dengan rumus yang tadi. Nah, yang jadi permasalahan adalah di sini ternyata letaknya adalah desimal. Bagaimana ini? Nah, kalau misalkan desimal, itu artinya data yang ada di sini kan nilainya 9,75. Artinya data kuartilnya itu terletak di antara data ke-9 dan data ke-10.
dan sisanya itu ada 0,75 kan. Nah, kita harus hitung dulu. Data ke-9 dan data ke-10 itu adalah 74 dan 78. Kita tidak tahu antaranya di sini berapa. Oleh karena itu, kita hitung terlebih dahulu dengan cara mencari kuartil ketiga, itu adalah data ke-9, 74 ditambah sisanya. Tadi sisanya adalah 0,75, berarti kita tulis di sini 0,75. Kemudian selisih dari data ke-9 dan data ke-10. Selisihnya. Nah, kita dapat selisihnya adalah 4. Jadi, nilai kuartilnya adalah 77. Oke? Nah, interpretasinya adalah karena kuartil ketiga, jadi kuartil ketiga adalah 77, ini kuartil ketiga ya. Artinya 75% hotel memiliki kamar kurang dari 77 unit. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai menentukan kuartil pada data kelompok. Kuartil pada data kelompok sebenarnya step-stepnya sama. Jadi di sini kita menentukan letaknya dulu. Nah, letaknya ini sebenarnya teman-teman bisa pakai N, kalau tadi kan N+1, ini pakai N saja. Sebenarnya sama saja sih, karena nggak begitu pengaruh besar. Nah, kemudian untuk rumusnya ini sama seperti median. Jadi kalau teman-teman sudah paham mengenai bagaimana mencari median pada data kelompok, sebenarnya kuartil ini sistemnya juga sama. Rumusnya pun sama. Jadi tepi bawah plus I/4N. Jadi ini tergantung, kalau yang ditanyakan adalah kuartil 1 berarti 1/4, kuartil 2 berarti 2/4, yaitu setengah N. Kemudian kalau kuartil 3 berarti 3/4. Dikurangi FK sebelum, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kuartil berapa. Jadi nanti kita menentukannya. Kemudian frekuensi kuartil kali panjang kelas. Oke, kita langsung saja ke contohnya biar tahu bagaimana aplikasi dari rumus ini. Nah, ini adalah contoh untuk data yang sudah dikelompokkan. Di sini adalah mengenai distribusi penghasilan per bulan 70 usaha rental kendaraan roda 4 di Kabupaten Badung. Nah, ini adalah penghasilan per bulan. Jadi ada satu usaha yang penghasilan per bulannya itu adalah 20 sampai 29 juta. Nah, yang ditanyakan adalah kuartil 1 dan bagaimana interpretasinya. Oke, nah kita akan bahas mengenai bagaimana cara menentukan kuartil pertama untuk data kelompok. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari letaknya dulu. Nah, letaknya seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu adalah I kali N per 4. Karena yang ditanyakan adalah kuartil 1, maka I-nya diganti 1. Jadi 1 kali N-nya adalah 70 per 4. Jadi 70 dibagi 4. Kita hitung hasilnya adalah 17,5. Oke, selanjutnya berarti letaknya adalah di 17,5. Cara mencari tahu letaknya yaitu dengan menggunakan frekuensi kumulatif. Jadi kita tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Ini 1, kemudian 1 tambah 4, 5, dan seterusnya. 5 tambah 7, 12, ini dan seterusnya. Nah, karena letaknya ada 17,5, berarti posisinya itu ada di sini. Nah, kenapa? Karena yang kelas yang ketiga ini hanya sampai data ke-12. Jadi data ke-17,5 itu lokasinya ada di kelas 50 sampai 59. Baru kita cari Q1. Tepi bawah ditambah ini 1/4N min frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kuartilnya dikalikan panjang kelas. Tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5, jadi 49,5. Ditambah 1/4N, kita sudah hitung, 17,5, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum. Ini adalah frekuensi kumulatif pada kelas kuartil, jadi kalau sebelumnya yaitu 12. Per frekuensi kuartil 13. Dikalikan panjang kelasnya, dari 50 sampai 59 itu ada 10.
Dan kita hitung di sini 5,5 per 13 kali 10. 55 per 13. 4,23. Kalau dijumlahkan hasilnya 53,73. Nah, ini adalah kuartil satunya. Nah, interpretasinya karena dia ada di kuartil 1, kalau kita gambarkan di sini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Nah, karena dia kuartil 1, berarti dia kebagian yang di sebelah sini 25%. Artinya 25% pengusaha penghasilannya kurang dari ini 53,73 juta. Oke. Nah, gimana itu tadi caranya, bagaimana cara menentukan kuartil untuk data tunggal maupun data kelompok? Mudah bukan? Nah, untuk video selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana menentukan desil dan persentil untuk data tunggal maupun data kelompok. Ya, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat.